Welcome to Millennial Baper. Bang Martin Sian. Oke. Yes. Welcome back to Millennial Baper, Abang. Rambutnya udah beda ya. Udah beda. Kalau dulu kan kayak masih Koreaan. Sekarang udah belah tengah gitu. Bang Martin yang lagunya menang nih di award, GB Award. Thank you. Puji tuh. Bangga ya, bangga. Masuk ini Bang ya. 5 besar 10 besar. dari pesertanya 200 lebih dari Iya. seluruh Indonesia. Ke Indonesia ya. Bahkan seluruh GBI kayaknya. Ya. Suruh GBI. Ya, termasuk di luar negeri. Luar negeri juga. Congrats. Masuk 10 besar puji Yes. Tuhan. Nah berarti kan itu berbicara tentang pujian penyembahan. Nah Emang nggak salah ya. Bener. Emang Abang Martin di sini jalurnya nih, ya kan? Jalur apa nih? Jalur apa namanya pelayanannya PPW. Gitu. Kalau dulu kan sempat mau Indonesia Idol kan. Tapi Bintang radio. kan sempat mau Indonesia Idol. Tapi Tuhan tetap ngarahin ke PPW dan memberkati banyak orang. Itu yang paling penting gitu. Kalau calling tuh nggak akan kemana. Benar. Gitu. Nah, kita kan waktu itu pernah ngomongin PPW Bang ya. Yes. Apa itu PPW dan segala rupanya di video yang ya boleh dicek ya di channel kita. Nah, sekarang ini Ino mau nanya satu hal nih Bang. Apa sih pentingnya praise and worship di zaman ini? Apalagi kan lagi COVID. Iya kan? Orang banyak masalah, mungkin banyak orang yang di PHK nggak tahu whatever. Mungkin jemaat-jemaat juga karena mental segala rupa. Nah, peranan PPW itu apa Bang? Selama ini kita hanya tahu kan PPW itu kayak nyembah Tuhan. Iya. It's enough gitu loh. Nah, kalau menurut Abang tuh apa sih pemeranan PPW itu? Peranan PPW itu dahsyat banget, bukan sekedar hanya aktivitas di dalam sebuah gereja ya, tetapi ini bicara tentang lifestyle, gaya hidup orang percaya seharusnya hidup di dalam hadirat Tuhan, pujian penyembahan ya. Dan kemudian saudaraku, teman-teman semuanya, saudara udah kayak ini yang khotbah ya. Barisan baper loh. Dan kemudian yang paling berasa banget itu justru waktu COVID-19. Hampir setiap hari Kak Martin itu melayani orang-orang yang terpapar COVID-19. Dan itu sepertinya pelayanan yang baru buat saya gitu. Dalam hal dimana ketika saya tahu itu teman, kerabat gitu, keluarga, saya hubungin. Saya hubungin, langsung saya doakan. Sebelum saya doakan, saya ajak muji nyembah lewat video call. Benar. Lewat video call. Dan apa yang dialami saat itu ada banyak sekali yang mengalami mujizat, terutama di awal-awal COVID ya. Dan orang kan understanding tentang COVID ini kan minim banget ya. Gimana ini? Terus kemudian di sekitar kita banyak yang dipanggil Tuhan, termasuk hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang kita kenal gitu. Nah, secara mentalitas mereka itu benar-benar down. Nah, ketika saya menghubungin mereka, teman-teman pelayanan yang terpapar COVID-19, saudara, keluarga, gitu, ketika saya hubungin, saya berikan kekuatan. Tapi sebelum itu, sebelum saya mendoakan, saya ajak muji nyembah Tuhan. Di situ dia ngalami pembebasan yang tadinya mengalami ketakutan, ya kan, ketakutan yang amat sangat ya. Waduh, jangan-jangan gitu ya kan, dipanggil Tuhan gitu atau mati gitu kan. Tetapi apa yang terjadi? Imannya timbul waktu kita muji nyembah Tuhan bersama-sama lewat video call. Lewat hal yang sederhana. Dan ketika itu kita muji nyembah, saya merasakan bahwa dia ini terjadi kelepasan di dalam ketakutannya dan muncul iman, dan di situ mulai saya mendoakan dia dan mujizat terjadi seperti itu. Nah, jadi kalau Ino lihat nih, Abang bilang tadi pertumbuhan iman ketika PPW. Kalau kita PPW biasanya kan kita nyanyi nyembah Tuhan bahasa roh gitu kan, yang seperti diajarin Paniko. Apa korelasinya, apa hubungannya dengan pertumbuhan iman Bang? Iya. Nah, kayak gitu.
Jadi mungkin barisan baper nanya nih, ini apa ada hubungannya ya? Gitu? Bener. Ya kan, PPW sama pertemuan iman gitu. Bener. Biasanya kalau orang dunia ya, galau datang ke psikiater gitu kan, sembuh gitu. Bener. Nah ini ternyata datang ke PPW, dia bisa mengalami sukacita damai sejahtera tuh. Mungkin dia bertanya-tanya hubungan itu apa gitu bang. Bisa dijelasin nggak bang kepada barisan baper nih gitu? Ya. Dan kita tahu bahwa musik itu sendiri itu sebenarnya ada power ya. Iya. Ya, Oke, seringkali kan umpamanya di mall-mall ada musiknya dan kemudian kalau umpamanya di tempat-tempat terapis ya. Iya. Oh iya. Refleksi itu biasanya ada musik-musik yang alunan-alunan. Iya. Ada powernya di situ sebenarnya. Gitu. Dan kemudian ketika kita musik duniawi aja bisa orang bisa jadi tenang, teduh gitu ya. Dalam konteksnya mereka gitu. Tapi lebih lagi ketika kita ada di dalam pujian penyembahan, musik surgawi, musik rohani gitu. Itu powerful di mana dikatakan bahwa Mazmur 22 ayat 4 Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan kita. Ini dahsyat. Bertahta, duduk, tinggal bersama dengan kita. Secara intim. Dikatakan kalau kita gali lagi dari bahasa Ibrani-nya menikah. Jadi waktu kita muji nyembah Tuhan, itu Tuhan bertahta di atas pujian kita. Bayangin. Begitu dekatnya kehadiran Tuhan itu dengan kita waktu kita memuji menyembah Tuhan. Gitu. Manifestasi kehadirannya benar-benar dirasakan gitu. Jadi ketika Tuhan hadir, ya pasti mujizat terjadi. Ya kan? Benar. Nggak bisa enggak. Sesuatu Tuhan pasti hadir gitu loh ya kan. Yang maha pencipta langit dan bumi, yang maha dahsyat hadir di tengah-tengah kita. Dan berkenan tinggal bersama dengan kita di dalam pujian penyembahan itu. Dan itu dahsyat banget. Dan itu membangkitkan iman kan. Benar. Membangkitkan iman. Dan oleh karena aktivitas itu mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pembebasan terjadi. Karena hadirat Tuhannya itu. Jadi mungkin ketika kita nyembah masalahnya belum kelar kali ya. Tapi istilahnya gini, ketika hadirat Tuhan itu turun, kita kayak ngerasa lebih aman, kayak lebih nyaman dan kayaknya lebih berani menghadapi masalah. Gitu. Yang tadinya kita melihat mata kita hanya tertuju kepada masalah, tetapi ada kehadiran yang lain, yang dahsyat, yang luar biasa bersama-sama dengan kita, yaitu Allah sendiri. Dahsyat dong. Kalau pencipta langit dan bumi bersama dengan kita, dekat dengan kita. Gitu yang kita rasakan, mata kita bukan lagi tertuju pada masalah, tetapi Allah itu dahsyat, Allah itu luar biasa. Gitu. Kalau kita melihat Allah yang dahsyat, jadi masalahnya jadi kecil, persoalan kecil. Iman kan bangkit. Benar. Iya kan. Iman dikuatkan. Yang tadinya tadi pas COVID, kita ngomongin COVID tadi kan, yang waktu aduh gimana, kapan ini? Teman saya itu di Jakarta, teman pemusik, dia baru posting gitu, ngantri kan saat itu kan ngantri ya, COVID-19 ngantri gitu. Dia posting ngantrinya itu di luar rumah sakit. Panas-panas. Besoknya kita dengar dia udah dipanggil Tuhan. Gitu. Jadi benar-benar ketika kita muji nyembah gitu ya kan, kita dikuatkan, iman kita dibangkitkan gitu. Dan terjadi mujizat gitu. Karena Allah hadir, tinggal bersama kuncinya dengan, ketika Allah hadir, sesuatu itu pasti terjadi gitu loh. Makanya misalkan kayak kita jalan ditemani oleh kayak presiden atau dijamin tuh pasti kita akan ada sesuatu. PD-nya naik loh bahasa zaman sekarang ya. PD gue naik nih karena gue di jalan Pak Jokowi misalkan kayak gitu. Apalagi kita jalan bersama-sama dengan Allah yang masa kita jalan sama Jokowi, kita khawatir ada aku apa enggak ya, makan apa enggak ya. Nggak usah ditanya. Kalau kita bersama dengan Pak Jokowi, semua resources kepresidenan itu dilimpahkan kan. Kita menikmati. Nah, dan kemudian ketika kita bersama dengan Tuhan Yesus gitu, Raja di atas segala raja, masa kita khawatir untuk hal-hal yang
kecil gitu. Jadi hal yang kecil ya. Tadi persoalannya melihatnya sepertinya besar gitu. Jadi kecil gitu. Ya, ngapain sepele banget gitu. Karena Tuhan gua gede banget gitu. Nah, nih Bang, Abang pernah gak nih Bang dalam kehidupan Abang nih? Pasti setiap kita walaupun kita hamba-hamba Tuhan, kita juga hidup dekat dengan Tuhan, pasti ngalami sebuah kesusahan ya Bang ya. Sebuah masalah atau sebuah mungkin kita butuh sesuatu kita nggak bisa gitu. Nah, pernah gak Bang Abang ngalami hal tersebut, akhirnya Abang nyembah, ada jawaban? Yes. Kayak gimana Bang? Ada contohnya? Kesaksian dikit? Itu sering sekali ya dialami bahwa ketika kita ngalamin sesuatu, difitnah orang, dan kemudian ngalamin, ya istri saya ngalamin ya, termasuk juga COVID-19 kemarin itu terpapar COVID-19. Bayangin itu di awal-awal COVID, istri saya ngalamin. Kalau dulu kan harus 2 kali ya. Itu satu angkatan kita Bang. Saya juga kena. Swab 2 kali. Alumni dong. Istri saya. Bayangin 3 bulan. Ngalamin hal itu gitu. 3 bulan dan istri saya harus ngalamin swab 8 kali. Gitu. Karena kan harus negatif 2 kali. 2 kali. Kalau nggak diulangin. Sempat sekali negatif. Terus positif lagi ya? Positif lagi. Kembali lagi. Ulang lagi. Bayangin saat itu di COVID yang pertama itu, di mana hampir kita sendiri ngalami tekanan ya secara psikis juga, tekanan terhadap lingkungan. Sempat di lingkungan saya, bukan tetangga saya, di lingkungan saya itu sampai kita hampir mau dibakar rumahnya. Sampai tekanannya sampai seperti itu. Pressure-nya itu banget ya. Dan kemudian di mana anak saya harus main nggak bisa, ya kan diisolasi. Kita juga mau keluar juga nggak bisa, bingung. Kita nggak boleh keluar, tapi makan dari mana gitu. Sampai ngalamin gitu, dan akhirnya ya udah kita doa, muji nyembah, doa, minta kekuatan dari Tuhan. Dan kemudian bisa dilewati 3 bulan itu. Karena karena kita intim dengan Tuhan. Oleh karena kekuatan pujian penyembahan tadi, seperti itu. Tiba-tiba kalau mau bicara nih, mungkin banyak barisan baper yang bingung ya. Jadi mau bicara sikap hati kita harus ngapain sih Bang? Secara sikap hati, datang kepada Tuhan tuh, karena mungkin dia bingung atau banyak banyak tekanannya lebih berat. Gue harus ngapain ya kalau datang Tuhan? Apa cuma just minta-minta atau bagaimana sikap hati kita? Apa cuma nyanyi lagu rohani gitu? Sehingga hadirnya tuh benar-benar revival terjadi, mujizat terjadi, something happen terjadi gitu Bang. Gitu. Apa cuma nyetel Betani Nginden ditaruh gitu kita menyembah? Kan berarti kan benar kata Nando, ada sikap hati tuh gimana gitu. Bang? Gitu. Jadi benar-benar sesuai dengan kehendak Allah gitu Bang. Nah, yang paling kita yang perlu kita pahami bahwa yang seperti di awal tadi pembukaan kita, bahwa pujian penyembahan itu adalah gaya hidup. Gaya hidup orang percaya. Kapanpun, dimanapun, muji nyembah Tuhan. Berarti nggak tergantung mood ya Bang ya? Nggak tergantung mood. Gitu. Kita di motor, lagi di mobil, di Grab, atau dimanapun. Muji nyembah Tuhan. Setuju. Gitu. Itulah gaya hidup kita. Gaya hidup. Gitu, bukan karena ada masalah aja baru kita puji cari Tuhan gitu. Berjam-jam deh kan gitu. Nginep deh gitu. Lagi jalan, lagi manapun gitu, kapanpun gitu. Ya muji nyembah, gaya hidup kita. Dan waktu kita muji nyembah, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan bersemayam di atas pujian kita. Artinya apa? Wow, selalu bersama-sama dengan Tuhan Raja di atas segala raja. Satu hal lagi yang mungkin kita mau pelajari ya dari sebuah kisah Paulus dan Saulus. Kita mau gali di situ. Saya dapetin hal ini untuk saya mau bagikan ke Baper nih. Saya percaya untuk memberkati kita semua bahwa Paulus dan Silas itu kan peristiwanya itu luar biasa ya. Dia didera, dia ditimpuk lah dan kemudian dia dipenjara, dan kemudian dia mengambil keputusan di tengah-tengah itu untuk berdoa memuji Tuhan.
di tengah-tengah kondisi yang iya. seperti itu. Iya. Dahsyat nggak? Yes. Dan apa yang terjadi? Terjadi gempa bumi yang dahsyat Oke. di penjara. Dan kemudian waktu mereka muji nyembah di tengah malam gitu. Oke. Dan dikatakan di situ di Kisah Para Rasul bahwa orang-orang penjara dengar. Oke. Mereka itu lagi doa pujian penyembahan. Lagi nyembah Lagi denger ya? nyembah, Iya, lagi iya, doa iya, itu iya. mereka dengar gitu. Iya. Dan kemudian tiba-tiba gempa bumi terjadi. Gempa bumi terjadi dan kemudian Oke. semua penjara itu waduh. Iya. Yang namanya gempa bumi ya. Iya. Semua engsel-engselnya tuh terbuka semua semua, gitu. iya. Dan apa yang terjadi? Kepala penjaranya itu yang tadinya harus jagain dia gitu kan. Dan kemudian karena dia adalah orang yang paling bertanggung jawab saat itu, mereka takut karena situasinya gempa dan semua penjara-penjara keluar gitu kan, melarikan diri. Dan dia mau bunuh diri gitu kan, kepala penjara, karena mereka pikir semua tawanan itu yang penghuni penjara itu akan kabur gitu. Dan sebelum dia mau bunuh diri, Paulus bilang, jangan gitu. Kami masih di sini gitu. Iya, kami masih di sini gitu. Yes. Dan ini yang kita perlu tahu gitu, bahwa ketika Paulus dan Silas memuji menyembah Tuhan dan terjadi gempa bumi, dikatakan gempa bumi yang amat sangat yang hebat. Luar biasa. Artinya apa? Waktu kita memuji menyembah Tuhan, di situ epicentrum pusatnya terjadi lawatan Tuhan. Epicentrumnya itu di penjara. Waktu Saulus dan Paulus muji nyembah. Gempa terjadi. Kalau kita aplikasikan sekarang, ya bahwa ketika kita muji nyembah Tuhan, terjadi goncangan di alam roh, ya kan? Gitu. Epicentrum kegerakan rohani terjadi. Gitu. Sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang hebat terjadi. Bayangin, waktu kamu nyembah Tuhan dimanapun, epicentrum digabung sebuah ledakan bangunan rohani yang dahsyat, revival yang dahsyat. Oleh karena kisah ini, bayangin seluruh keluarga dari kepala penjara itu diselamatkan. Dahsyat nggak? Jadi bukan hanya sekedar manifestasi yang supranatural terjadi, keselamatan terjadi. Di balik pujian penyembahan itu ada mujizat, ada goncangan yang terjadi, alam roh berubah, dan ujung-ujungnya apa? Jiwa-jiwa, keselamatan jiwa-jiwa. Makanya semua baper gitu, ya kan? Untuk jadikan gaya hidup pujian penyembahan. Dimanapun, kapanpun. Saya percaya kehidupan kita menjadi berdampak yang dahsyat, gitu. Dimanapun kita berada. Gaya hidup. Jadi dengan kata gini, tadi mungkin bisa dibilang gini kali Bang, orang yang kalau kita ngomongin tentang epicentrum yang tadi Abang bilang gitu, orang yang suka muji nyembah Tuhan dengan sikap hati yang benar, dimanapun dia berada, dia menimbulkan efek jadi apa ya, bisa dibilang tuh kayak mengubah atmosfer mengubah atmosfer terusnya berdampak, kata yang tepat, berdampak. Jadi ketika kita muji menyembah Tuhan, ternyata bukan sekedar ritual setiap pagi gitu tapi ternyata ketika kita dimanapun, bisa jadi kita ke tempat restoran jadi diberkati Tuhan, gak ada yang pernah tahu gitu kan. Gitu. Nah kayak ini nih Bang, kan biasanya barisan baper nih bukannya bawa perubahan, tapi banyak kan bawa perasaan nih Bang. Bawa perasaan. Ya galau, diputusin pacar. Mungkin di rumah orang tuanya juga ribut dan segala rupanya gitu. Nah, seharusnya doa pujian itu jadi jawaban ya Bang. Ketika papa mama kita nggak akur di rumah,
Apa yang kita lakukan sebagai anak? Mau nasihati orang tua? Nggak bisa. Nggak bakal didengar. Kita jangan-jangan kita disentil malah ya kan. Iya. Diam kamu gitu kan. Bener. Tapi apa yang kita lakukan? Yang bisa kita lakukan yang powerful? Iya. Muji nyembah Tuhan. Oke. Muji nyembah Tuhan. Dan kemudian yang tadinya atmosfer rumah kita yang sepertinya panas, penuh dengan amarah, kekecewaan, berubah menjadi damai sejahtera. Oke. Iya. Ketenangan. Iya. Gitu ya kan, ketentraman di dalam keluarga kita. Gitu, ada pujian penyembahan. Kenapa? Apa sih? Karena apa? Tuhan hadir. Iya. Itu. Tuhan bersemayam. Tuhan duduk. Iya. Tuhan intim di dalam pujian penyembahan kita. Oke. Wow, luar biasa enggak? Iya, jadi kayak misalkan nih barisan baper nih teman-teman yang mungkin lagi di ghosting sama pacarnya gitu kan, tiba-tiba PDKT hilang gitu kan. Ya nggak usah galau ya. Nggak usah galau. Datang aja sama Tuhan. Iya. Gitu loh, nyembah Tuhan dan segala Hilang rupa. 1 tumbuh 1000. Wow, jadi banyak pacarnya. Enggak, tinggal diseleksi dong. Iya benar. Takut Tuhan, takut yang Tuhan. satu tambah 1000 galaunya gitu kan. Jangan, nggak boleh. Kalau terakhir dari Nano Bang, Iya. mungkin baris maper tuh berpikir kan, bagaimana sih Bang sampai kita bisa di titik itu PPW itu pujian penyembahan itu sebagai gaya hidup kita gitu. Kalau dari Abang tuh bagaimana kira-kira? Ya dimulai gini bahwa kita harus menyadari ya, menanamkan bahwa di dalam hati kita bahwa kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Itu dulu. Iya. Kita bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Iya. Artinya Tuhan benar-benar harus dekat dengan kita gitu. Benar. Iya. Harus nempel, kita harus nempel sama Tuhan. Oke. Bagaimana caranya ya lewat Apapun kondisinya Bang. apapun kondisinya ya kita harus muji. Artinya kita harus membangun gaya hidup pujian penyembahan di dalam hidup kita. Gitu dimanapun. Mungkin yang kita perlu bangun pertama kali saat teduh kita, dimulai dari situ. Tapi nggak berhenti loh di saat teduh. Ketika kita di kamar mandi mempersiapkan kita mau sekolah atau mau bekerja, udah mulai aktivitas pujian penyembahan lagi. Nyanyi Tuhan Engkau baik, bermazmur, ya kan, lagi sarapan, dengar musik rohani dan segala macam. Dimulai dari hal-hal yang sederhana, mungkin potongan-potongan referennya yang kita nyanyikan Tuhan, tapi tetap tune in gitu sama Tuhan. Selalu gitu. Seperti itu, bukan hanya sekedar waktu ibadah. Oh serius nih ibadah minggu, gitu. Gitu. Ibadah minggu kudu ya gitu. Tapi keseharian kita juga harus kita bangun pelan-pelan gitu. Oh jadi berbicara ada sebuah gaya hidup yang kita harus bangun ya. Gaya hidup untuk tune in kepada Tuhan gitu ya. Itu perlu dipaksa gak? Maksudnya gini, itu Bang. Maksudnya gini, kayak misalkan nih, Ino kan kalau sekarang ya puji Tuhan, Ino Nando nih rajin saat teduhnya gitu. Tapi kan emang awal-awal tuh buset naujubillah min jalik Bang, susah minta ampun gitu loh. Iya sih. Lebih baik kau bangun pagi tuh ngeliat handphone dan segala rupanya gitu. Wah dia ngechat apa gitu. Dia ngeliat gaya status saya misalnya gitu. Nah itu gimana Bang? Apakah itu perlu dipaksa Bang untuk kita mulai gitu loh? Ya itu harus disiplin ya. Harus disiplin. Harus hari ke sehari dipaksa. Benar-benar bahwa yang tadi yang saya bilang bahwa gua butuh Tuhan. Oh iya betul. Gua bergantung penuh sama Tuhan. Paradigmanya diubah. Gitu, mau ngantuk mau apa gitu. Tuhan tolong saya. Ya di awal-awal abang percaya Tuhan Yesus gitu ya, sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus. Memang semuanya proses ya saat teduh. Sampai saya teduhnya mulai berjam-jam sekarang gitu. Tetapi di awal-awal itu untuk 5 menit 10 menit pun perjuangan banget kan gitu. Ya kan. Nah, tapi itu diterobos terus Tuhan sampai teriak. Jadi kalau abang itu saat teduh tuh di awal-awal dulu ya. Bahkan kalau umpamanya sekarang itu contohnya lagi capek, apa segala macam, kadang-kadang harus dipaksain. Lompat Tuhan dalam, harus bahasa roh, muji nyembah.
bukan duduk santai, megang meluk, guling. Mama miring ya, Pak. Amennya udah besok lagi gitu. Berjam-jam sih. Berjam-jam. Tapi tidur. Bangun-bangun makan siang ya. Iya. Tapi dipaksa, harus dipaksa. Iya, benar-benar. Disiplin Tuhan. Kalau umpamanya hari ini gagal gitu, besok lagi. Diusahakan lagi. Dilatih sampai Siap. daging kita ini bisa mengikuti. Oke. Gitu. Mungkin awal-awalnya patuh ya, disiplin. Ya. Lama-lama jadi butuh ya. Iya. Dan ketiga jadi kesukaan. Jadi suka. Oke. Iya. Jadi menikmati. Kalau tadinya kan, aduh habis lagu ini agak apa ya, aduh ngantuk lagi apa gitu kan. Iya. Nah jadi seperti itu sampai kita itu menikmati berlama-lama dalam hadirat Tuhan. Berlama-lama dalam hadirat Tuhan. Ya, kayak tadi ini tadi pagi khotbah di SPSKD ini bilang ada satu ruang dalam kehidupan kita tuh yang bisa isi tuh cuma Tuhan. Yes. Ya kan banyak orang yang pada akhirnya mereka kaya tetap aja ada yang kurang. Cantik ganteng tetap ada yang kurang. Ternyata yang perlu diisi itu adalah Tuhan yang bertakhta dalam kehidupan kita. Nah, paradigma itulah sebenarnya yang harusnya kita pegang sehingga kita bisa memaksakan diri kita melatih otot-otot rohani kita everyday untuk setiap hari nyembah Tuhan gitu ya Bang. Itu dahsyat banget. Dan satu hal lagi nih yang ini bicara tentang tadi banyak kesembuhan dan mujizat. Tetapi di dalam waktu kita memuji menyembah Tuhan di situ, itu kalau ada roh jahat itu segera keluar. Nah, dibebaskan dari roh jahat. Ingat peristiwa tentang Daud. Bener. Yang sama Saul. Daud dan Saul gitu kan. Waktu Saul dikuasai roh jahat, dia main kecapi. Dia nyembah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Saul dilepaskan. Ada rasa nyaman, damai di situ. Dan pernah pengalaman waktu KKR bersama dengan Pak Niko, ya, itu di Tanah Karo. Itu kita cuma nyanyi gini. Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Itu diulang-ulang, itu ada yang teriak, satu teriak. Dilepaskan. Dan itu juga yang terjadi waktu KKR di Pekanbaru bersama dengan gembala kita, Pak Yongki. Gitu. Kita lagi nyembah itu manifest dilepaskan dari roh jahat, anak-anak muda. Seketika itu aja. Kenapa? Karena Yesus hadir di dalam pujian penyembahan kita. Jadi ketika dia hadir, kuasa jahat itu nggak tahan. Harus mundur. Kudu ya. Iya. Kalau nggak habis dia. Jadi dengan kata lain kalau sekarang nih di TV nih yang terakhir nih Bang. Kan banyak ngomongin soal dukun. Kan? Dukun pesulap merah segala macam. Jadi kalau ketika kita nyembah Tuhan, sebenarnya serangan-serangan dari orang-orang pintar, orang-orang kuat tuh nggak akan mempan. Tidak akan mempan, tidak akan kena kepada orang yang gaya hidupnya muji nyembah Tuhan. Seperti kita lihat gembala kita ya. Mungkin berapa kali diserang sama berapa kali rumahnya diserang. Fisiknya nggak pernah diserang. Karena selalu membangun hadirat Tuhan. Betul. Kuat gitu dalam hidupnya. Itu aja. Jangan buka celah. Ya kan. Walaupun tadi Daud sama Saul kan dipilih Tuhan juga sih sebenarnya kan. Benar. Tapi dia buka celah sampai roh jahat menguasai dia. Gitu. Bahkan lebih banyak. Iya, gitu. Jangan buka celah juga ya. Udah punya gaya hidup pujian penyembahan tapi buka celah gitu. Jadi kudus juga jadi jangan campur-campur. Bener. Jadi sebenarnya kayak sekarang ini kalau kata teman saya itu ada cuma dua pilihan, ikut Tuhan sungguh-sungguh atau ikut setan sungguh-sungguh. Jangan di tengah-tengah. Kita sebagai barisan baper harusnya ikut Tuhan sungguh-sungguh. Cakep nih, bungkus. Bang, terima kasih banyak. Thank you banget tuh Bang. Hari ini ngomongannya enak banget, keren banget. Terima kasih Bang Martin udah datang ke tempat ini. Nah, bagi teman-teman milenial baper yang suka akan video ini boleh di like, subscribe dan juga di share, di komen yang komen positif. Kalau boleh kasih kritikan juga nggak masalah. Gue bilang, Kak, undang ini dong
dong Kak gitu. Itu boleh juga. Kak temanya ini dong Kak iya. gitu ya. Oke, juga jangan lupa nonton video-video Mila Baper di video yang lain. Hanya dalam satu channel, itu adalah Millennial Baper. Tom berkati. See you guys.